Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial REST Client. Untuk mulainya silakan teman-teman buka lagi terminalnya. Kita akan duplikat dari project sebelumnya. Sebelumnya kita memiliki project 28 full stack 10. Kita sudah menduplikatnya menjadi project 29 full stack 11. Kita akan masuk ke project 29. Kemudian kita akan membukanya dengan menggunakan Visual Studio Code. Oke, di video sebelumnya kita sudah memiliki front end dan back end, dan untuk refresh tokennya kita menggunakan out ini ya, dan kita simpan di bagian main. Nah, kita akan ubah ini menjadi satu buah config untuk Axios-nya ya, supaya nanti refresh tokennya tidak kita simpan di bagian ini. Ini kan kontak. Nah, setiap itemnya kita tambahkan di sini white. Nah, kita akan buatkan satu untuk refresh token. Jadi ketika ada error, dia akan nge-refresh secara otomatis. Kita akan tambahkan di sini namanya Axios config ya. Nah, kita akan buat Axios config. Nah, di Axios config kita akan buat sebuah konstanta. Nah, API ini kita akan ambil dari Axios. Nah, ambil dari axios.create. Nah, kita akan coba buat base URL. Nah, base URL ini kita akan ambil dari main ini ya. Nah, sebelumnya kita base URL didefinisikan di sini. Kita akan definisikan di sini sekarang. Jadinya pakai koma. Kemudian timeoutnya, nah timeoutnya juga sama. Kita akan ambil dari main sini. Timeoutnya kita copy dan kita simpan di sini. Ini juga sama, menjadi hanya koma ya. Nah, kemudian yang di mainnya ini kita akan remark ya, Axios-nya ini. Jadi kita tidak menggunakan bagian ini lagi. Kita save. Nah, kemudian di bagian Axios config-nya kita akan definisikan API, kemudian kita akan interceptor, kemudian response, kemudian use. Nah, kita akan gunakan di sini. Pertama kita akan buat respon. Kalau misalkan responnya ini tidak ada error, kita akan kembalikan. Nah, respon. Kalau misalkan tidak ada error, maka responnya kita akan kembalikan. Kembalikan response jika tidak ada error. Kita kembalikan ya. Kemudian kita akan buat sebuah asynchronous untuk error. Nah, kita akan buat ini sebuah arrow function seperti ini. Kemudian kita akan buat sebuah konstanta original request config. Original request. Nah, kita akan ambil error config. Error.config. Nah, kita akan ambil error config-nya. Ini belum kita pakai ya. Nah, kita akan cek di sini. Kita akan definisikan dulu. Cek apakah response adalah 401. 401 itu unauthorized ya. Dan original request belum di retry. Ini kalau misalkan dia belum di retry, kita akan cek nih. Jika error dot response kemudian dot status. Nah, kita akan cek kalau misalkan dia 401 ini yang tadi ya. Kemudian dia original
bukan retry, maka kita akan definisikan original request retry-nya menjadi true ya. Nah, kemudian di sini kita akan buat sebuah try catch. Nah, try catch seperti ini. Di dalam catch-nya kita akan tangani error refresh token. Nah, kalau misalkan ada error, kita akan kasih console.log, kita akan kasih pesan di sini error refresh token misalkan ya. Kemudian kita akan kasih errornya. Kemudian kita tambahkan di sini throw error. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan juga di bagian tray-nya. Nah, di bagian tray-nya kita akan await refresh token. Refresh token kita akan panggil ke sini. Nah, kemudian kalau misalkan refresh tokennya berhasil, kita akan update akses token di original request. Kita akan update tadi original request, kemudian headers. Nah, kita akan isi di sini ya. Authorization-nya saya akan isi dengan sebuah backtick. Nah, local storage kita panggil local storage. Kemudian kita akan get item, kita gunakan barrier, kemudian kita akan ambil akses tokennya. Nah, kemudian kita akan kasih returnnya, retry request, kirim ulang retry request. Ya, tinggal return API original request. Ini kalau misalkan terjadi error ya, errornya kalau tokennya expired. Kemudian kita akan kembalikan di sini. Kan error jika bukan 401 atau original request sudah di retry. Kita akan tambahkan di sini throw error. Kita simpan sini, kita save. Sekarang kita akan tambahkan untuk ekspornya, export default API. Nah, seperti ini ya, kita buatkan config-nya sendiri. Nah, di main tadi sudah kita remark. Nah, kita tinggal tambahkan berarti untuk yang refresh-nya. Nah, sebelumnya kita menggunakan Axios, dari Axios ini harus kita ganti. Kita akan mengakses si out tadi, kemudian Axios config untuk refresh tokennya. Kemudian untuk kontak juga sama ya, tadinya ini Axios, kita akan ganti dengan out ini, kemudian kita akan Axios config. Oke, kemudian untuk user slash ini juga sama ya, kita config-nya akan diarahkan ke out semua, Axios config. Oke, kemudian untuk yang refresh-nya kita akan remark, ini tidak kita pakai lagi. Nah, ini kita tidak simpan di sini lagi. Kita akan save, yang kontak juga sama ya. Nah, refresh tokennya kita akan remark. Nanti kalau misalkan sudah sukses kita hapus ya refresh tokennya. Ini ya kita gunakan di sini. Kita gunakan di tempat tadi. Oke, ini sudah user slash-nya sudah. Nah, kita akan tambahkan juga untuk logout ya. Logoutnya belum kita isi nih. Logoutnya kita akan isi dengan
sebuah tag logout ya. Kita akan panggil ke sini loginnya. Login seperti ini. Kemudian sebelum loginnya dimunculkan, kita akan ambil secure, kita akan remove access token. Kemudian kita akan remove refresh token, kemudian kita akan remove usernya. Nah, ini kalau misalkan kita logout ya, diarahkan ke login dan ininya kita hilangkan. Oke, kita akan buka lagi, control backtick. Oke, kita akan cd backend, kemudian npm run dev. Oke, sambil nunggu selesai, kita buka untuk front end-nya ya. Kita akan cd front end, kemudian kita akan jalankan ya run dev. Oke, kita lihat. Nah, ini sudah jalan. Ini juga jalan. Kita tekan kontrol dan klik. Nanti muncul ya seperti ini. Oke, ngeload ya. Kita coba lihat inspect, lihat errornya ya, ada nggak dia error. Kita lihat konsolnya, kemudian kita akan hapus. Kita coba buka kontak. Nah, lihat kita jalan ya ke refresh tokennya. Jadi ketika dia habis, nah tadi kan ketika dia lihat nih 401 ya errornya 401, dan dia akan retry dan dia lakukan refresh. Jalan sesudah kondisi refresh. Nah, sesudah kondisi refresh dia adanya di dalam ini out, kemudian refresh token. Nah, jalan sesudah, nah ini jalan sesudah kondisi refresh, dia jadi masuk ke dalam expired sini. Oke ya. Nah, jadi proses refreshnya ini berhasil. Begitu di tempat lain ya, kalau misalkan belum expired ya dia tidak akan masuk. Contohnya seperti ini, kalau misalkan kita kirim ya biasa karena belum expired, tapi kalau misalkan kita tunggu beberapa saat dan expired, dia akan masuk ke refresh token. Nah, itu best practice-nya kita simpan di dalam config Axios-nya di sini ya. Nah, jadi kita tidak simpan di setiap metode lagi. Karena ini sudah jalan, kita coba untuk hapus ya kontak slash-nya ini. Tadi kita memiliki beberapa refresh token, atau untuk dokumentasi bolehlah. Ini kalau misalkan teman-teman mau dibersihkan, silahkan dibersihkan aja ya refresh ini ya. Karena kita sudah memindahkannya ke dalam Axios ini ya. Oke, kita akan coba juga untuk logoutnya. Tadi kan kita belum coba ya. Kita coba logout. Oke, sudah terbentuk. Kita lihat storage-nya, kemudian local storage. Nah, ini udah empty ya. Kita coba login untuk memastikan password. Oke, nah ini baru terbentuk. Sekarang kita logout. Nah, ini terhapus ya, dan kita diarahkan ke halaman login lagi. Oke, untuk perbaikan refresh token dan proses logout sudah berhasil kita buat. Nah, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.